Kisah Sang Wali Paidi, episode 20. Rasulullah duduk di samping Wali Paidi. Diceritakan pada edisi yang lalu, dalam kesedihannya Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak. Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri keren lampu petromak yang merek bawa, sedang kamar Wali Paidi tidak bersinar. Wali Paidi menunduk sedih, dia merasa dirinya kotor dan TDK berguna. Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Aku ridho dengan ketentuanmu KPD-ku. Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang keluar dokter dalam kamar Wali Paidi. Sinar itu begitu terangnya sehingga sinar-sinar yang keluar dokter kamar santri yang lain seakan meredup. Wali Paidi melihat tangan yang begitu halus memegang lampu petromak keluar dokter kamarnya. Ketika berada di hadapannya Wali Paidi mendongak ke atas, Wali Paidi begitu terharu melihat yang membawa lampu TSB. Anta misbahus suduri, ya Rasulullah. Anta misbahus suduri, jerit Wali Paidi. Dilihatnya Rasulullah tersenyum kepnya, seakan beliau berkata, kamu JGN bersedih hati. Aku yang akan membimbingmu. Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkat lampu petromak itu tinggi-tinggi. Sinar yang terpancar itu menyebar dengan lembut menyinari seluruh pondok. Wali Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang, hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya menjadi segar dan ringan, masih terasa kesejukan senyum Rasulullah KPD dirinya. Keesokan paginya Wali Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi Wali Paidi sowan ke Kiai, dilihatnya Kiai Set menunggunya di depan dalam. Di depannya ada meja bulat dokter kayu jati, di atasnya ada 2 cangkir kopi, dan ada 2 bungkus rokok gudang garam ijo dan ji samsu. Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Diminum kopinya, ucap Kiai. Inggih, jawab Wali Paidi. Kiai lalu mengambil rokok gudang garamnya dan menyalakannya. Semenit kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka. Itu ji samsu rokokmu, dinyalakan aja, perintah Kiai. Inggih, jawab Wali Paidi lalu menyalakan rokoknya. Terjadi keheningan di antara mereka. Kiai heni diam, sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih, Wali Paidi heni menunduk. Lalu Kiai berkata lagi, KPD Wali Paidi, aku sengaja bersikap keras KPD-mu. Spi kamu TDK bergantung KPD-ku, aku pingin kem lebih bergantung KPD Allah secara langsung. Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata lagi, dan lagi, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku TDK mengizinkanmu ikut belajar itu keren kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah, tapi bukan aku yang mengajarkan hal itu. Kelak gurumu Dr. Tulungagung yang mengajarkan hal itu KPD-mu. Wali Paidi mengangguk, walau kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi. Di hadapan kiainya ini Wali Paidi semakin hormat dan tazim, hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat. KPD kiainya ini, mimpimu tet malam jadikan kekuatan dalam hatimu, ucap Kiai singkat. Wali Paidi agak terkejut mendengar ucapan kiainya ini. Ternyata Kiai mengetahui mimpiku tet malam batin Wali Paidi. Dan ciri orang ahli hikmah, Kiai berhenti, setelah menyeruput kopinya Kiai melanjutkan kata-katanya lagi, hatinya TDK pernah lupa KPD Allah, hatinya dipenuhi dengan Allah. Lantunan zikir yang berputar-berputar di dalamnya. Kata Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Kiai menaruh tangannya di dada Wali Paidi, penuhi hatimu dengan Allah, kata Kiai. Bergemuruhlah hati Wali Paidi. Hatinya berzikir dengan sendirinya. Allah, 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 secara terus-menerus. Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih dalam dan pondok, perintah Kiai lalu masuk ke dalam. Wali Paidi berdiri dan beranjak dokter dalam menuju ke kamarnya mengambil sapu lidi lalu mulai menyapu halaman pondok. Dan menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar.
Hati Wali Paidi terus berzikir, kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiringi zikir Wali Paidi. Sejak itu Wali Paidi begitu tekun dan begitu tawaduk melayani persantri. Sikap Wali Paidi yang begitu mengalah dan manut saja ketika disuruh-disuruh para santri menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri yang hafidz, hafal Al-Quran, menggoda Wali Paidi dengan sangat kelewatan, lalu tiba-tiba saja hafalannya hilang. Santri yang hafidz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan dan syarat kelulusannya adalah HRS hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan KPD Kiai. Suruh dia minta maaf KPD Paidi, dan jangan diulangi lagi kekurang ajaran KPD Paidi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai. Jawaban Kiai ini dilaporkan KPD santri yang hafidz TSB, dan dengan menangis santri ini minta maaf KPD Wali Paidi. Wali Paidi kaget ketika ada santri yang menangis kepnya dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Paidi dengan hormat berkata, "Salah nopo Gus, mboten wonten sing salah jenengan ten kulo, salah apa Gus, TDK ada yang salah sampean kepda saya." Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Paidi. "Inggi saya maafkan," kata Wali Paidi walau TDK mengerti apa permasalahan yang terjadi. Dan atas kehendak Allah hafalan santri TSB berangsur-angsur kembali lagi, memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang deknya, begitulah yang terjadi THDP santri yang hafidz ini. Allah yang TDK terima atas perlakuannya THDP Wali Paidi, walau Wali Paidi merasa biasa saja. Sejak peristiwa itu para santri TDK berani elege bersikap kurang ajar KPD Wali Paidi, malah mereka menganggap Wali Paidi sekarang sebagai sesepuh pondok wakil kiai di dalam pondok. Wali Paidi bersikap biasa saja, dia tiap pagi tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri, hatinya tetap biasa saja tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya ketika menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri itulah waktu ia bercakap-cakap dengan Allah. Bersambung episode 21.